Salam kebaikan. Pada kesempatan hari ini saya akan membahas mengenai tidak ada seorang pun di dunia ini yang disebut sebagai orang yang gagal. Tetapi sebelum itu kita simak setelah yang satu ini. Mencapai apa yang diinginkan dan tidak mencapai apa yang sudah dicita-citakan merupakan hal yang biasa, merupakan hal yang seringkali dialami dan dimiliki oleh setiap orang. Maka perlu kita pahami dari dalam diri bahwa setiap orang itu memiliki perjalanan, memiliki keunikan, dan memiliki hidup yang berbeda-beda. Maka ketika seseorang tidak mencapai apa yang dia sudah cita-citakan, dalam pandangan saya dan dalam persepsi saya, itu bukan merupakan orang yang gagal. Menurut saya, orang yang gagal adalah orang yang tidak berani mencoba, orang yang tidak berani untuk memulai, orang yang tidak berani untuk belajar, orang yang tidak berani untuk merealisasikan apa yang dicita-citakan. Maka ketika kita tidak mencapai apa yang kita inginkan, muncul permasalahan-permasalahan yang kita dapatkan dari hidup ini. Itu sebenarnya adalah tool atau sebenarnya adalah alat untuk kita berusaha terus belajar. Karena hidup ini adalah proses belajar, proses yang saling continue atau saling berkelanjutan untuk memahami bahwa setiap kehidupan ini ada hal yang bisa dicapai dan ada hal yang tidak bisa dicapai. Maka yang penting untuk kita lakukan adalah melakukan sesuatu dengan hal yang terbaik, melakukan sesuatu dengan penuh kesadaran, melakukan sesuatu itu dengan segala tenaga yang kita miliki. Nyatanya pun ketika kita sudah berusaha secara maksimal dengan usaha, dengan berdoa, dengan banyak hal baik yang kita lakukan, apabila memang belum mencapai apa yang sudah kita cita-citakan, itu sebenarnya hanya menunggu proses saja. Maka penting untuk digarisbawahi bahwa setiap orang ini tidak sama sekali disebut sebagai orang yang gagal. Apalagi kita bisa melihat bahwa, mohon maaf, terkadang beberapa orang yang menyebut ada orang yang cacat, ada orang yang tidak memiliki hal-hal yang sempurna, artinya mereka mempunyai keunikan sendiri. Apakah itu orang yang gagal? Tidak. Semua memiliki buah karmanya masing-masing, sehingga perlu dipahami bahwa terkadang orang-orang yang sempurna seperti kita itu sulit untuk mendapatkan atau memulai kompetensi yang kita inginkan. Tetapi di sisi lain, mereka dengan punya keunikan tersendiri, punya kemampuan untuk lebih daripada kita. Ada beberapa orang yang meskipun mereka secara fisik tidak sempurna, tetapi mereka punya kelebihan-kelebihan yang jauh lebih baik dibandingkan kita. Sedangkan kita hanya terpaku dan kita hanya merasa percaya diri ketika kita memiliki tubuh yang sempurna, tetapi akal pikiran kita tidak pernah kita maksimalkan untuk mendapatkan apa yang sudah menjadi cita-cita kita. Maka sebenarnya orang yang tidak bisa mencapai apa yang kita inginkan adalah orang yang dia hanya berhenti stagnan di situ, tidak mau untuk belajar. Karena di dunia ini tidak ada sesuatu yang tidak bisa dipelajari. Semuanya bisa dipelajari. Dari ilmu sains, ilmu agama, ilmu ekonomi, dan ilmu-ilmu lain, itu semuanya bisa dipelajari. Hanya kita ingin atau tidak, kita ingin berupaya untuk mengembangkan diri atau tidak. Maka di momen ini penjelasan bahwa setiap orang itu tidak bisa dikatakan orang yang gagal. Setiap orang mempunyai keunikan, setiap orang mempunyai proses, setiap orang mempunyai jalan hidupnya masing-masing. Mereka punya rutenya masing-masing. Ketika mereka ingin ke Jakarta, mereka bisa datang dari Semarang, dari Jogja, dari Medan, dan seterusnya. Maka sama sekali kita tidak perlu berasumsi bahwa ketika kita melihat orang lain yang tidak mencapai apa yang diinginkan, ataupun mereka memiliki kekurangan fisik yang tidak sempurna, ataupun mempunyai keunikan lain, wajib dalam diri kita untuk menganggap mereka bukanlah manusia-manusia yang gagal, tetapi menganggap mereka sebagai manusia-manusia yang unik, yang perlu untuk belajar. Terkadang mereka mengalami hal-hal seperti itu jauh lebih kuat dibandingkan kita yang memiliki tampilan sempurna, memiliki fisik sempurna. Justru kita harus banyak belajar dari mereka-mereka yang jauh bisa lebih maju, jauh lebih bisa baik daripada kita. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga pemahaman bahwa orang gagal itu ada dan kegagalan itu adalah sesuatu yang
tidak baik. Artinya kegagalan itu adalah sesuatu yang mengerikan dan juga memprihatinkan. Tetapi belajarlah dari permasalahan itu, belajarlah dari ketidaktercapaian yang kita inginkan, sehingga kita akan terus bangkit ketika menghadapi persoalan-persoalan yang nantinya akan menjadi bahan, akan menjadi referensi kita untuk jauh lebih berkembang dibandingkan sebelum-sebelumnya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga setiap harinya kita menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih baik lagi. Sampai jumpa lagi.